Hai, halo Sobat Koplowers. Membicarakan tentang Vildan The Academy atau Vildan Rahayu, sepertinya kita dihadapkan pada drama metamorfosa mimpi-mimpi anak kampung yang kini telah menjadi kenyataan. Bagaimana tidak, bermodalkan suara emasnya dan tak lelah mengikuti berbagai perlombaan, Vildan akhirnya bisa menyabet juara 1 The Academy Indosiar pada musim keempat. Setelah itu, beberapa predikat jawara pun kembali disandang oleh pria kelahiran Bau-Bau 27 September 1991 ini dalam beberapa program seperti The Academy Asia, The Star, Liga Dangdut, dan beberapa program dangdut yang lain. Bahkan belum lama ini, Vildan menerima penghargaan mengagumkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai penyanyi yang inspiratif. Luar biasa ya! Penganugerahan kepada Vildan ini rasanya tepat adanya karena Vildan diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda berbakat yang lain agar tidak berhenti bermimpi dan gigih mencapai cita-cita tersebut seperti yang dilakukan Vildan. Menjelma sebagai salah satu selebriti yang syarat akan prestasi, seperti apa kehidupan Vildan sebelum sukses dan pencapaian-pencapaian apa lagi yang telah diraihnya. Bersama Koplowers segmen Dangdut, inilah perjalanan karir dan pencapaian Vildan Rahayu. Kehidupan Vildan dari kecil memang tak bisa dipisahkan dari dunia musik. Kakek dan ayahnya merupakan seorang pemusik. Kakeknya mengajarinya meniup suling pada saat ia masih duduk di bangku SMP. Sedangkan ayahnya merupakan pemusik yang lihai membawakan gitar dan organ untuk hajatan-hajatan warga sekitar. Didikan ayah dan kakeknya inilah yang membuat Vildan sekarang cukup mahir memainkan alat musik seperti gitar dan suling. Vildan menyelesaikan semua pendidikannya di kota Bau-Bau yang merupakan kota kelahirannya, sampai ia menamatkan pendidikan terakhirnya di SMA Negeri 3 Bau-Bau, kota Bau-Bau pada tahun 2007 sampai tahun 2010. Cerita memilukan sempat terjadi saat Vildan duduk di bangku SMA. Dilansir dari Wikipedia, Vildan sempat keluar dari sekolahnya karena tidak mampu membayar uang komite. Namun guru-gurunya yang waktu itu membutuhkan gitaris untuk lomba grup vokal tingkat SMA sekota Bau-Bau, akhirnya Vildan kembali bersekolah dan dibebaskan dari uang komite sampai ia menamatkan SMA. Setelah selesai sekolah, Vildan sempat bekerja di Papua sebagai pekerja pabrik plywood atau triplex selama 2 tahun. Seperti pekerja yang lain, Vildan juga mengikuti pembagian shift kerja. Dari hasil bekerja 2 tahun itulah, Vildan mengaku baru bisa membeli gitar yang salah satunya ia gunakan untuk mengikuti audisi-audisi. Sebelum akhirnya ia lolos di audisi The Academy musim keempat, sebenarnya Vildan juga sudah mengikuti audisi The Academy pada musim ketiga, tapi sayangnya saat itu ia tidak lolos. Saat mengikuti audisi DA keempat di Radio Ozon Bau-Bau, yang saat itu bekerja sama dengan Indosiar menggelar audisi spesial Han The Academy 4, Vildan terpilih bersama 3 orang lainnya dari Bau-Bau untuk mengikuti audisi lanjutan di Kota Makassar. Nah, di audisi di Kota Makassar inilah Vildan membawakan lagu India Tum Hi Ho dan Muskurane yang sempat membuat juri Iis Dahlia meleleh dan memberikan golden ticket dan lolos masuk ke 35 besar The Academy. Gitu ceritanya, guys. Video tentang audisi Vildan ini sempat viral ya waktu itu. Itulah jalur yang dilewati Vildan hingga akhirnya ia bisa tampil di televisi bersama 35 besar peserta DA4 saat itu. Kemudian satu persatu tumbang dan pada puncak acaranya, Vildan Rahayu dinobatkan sebagai pemenang Dangdut Academy musim keempat melalui konser kemenangan The Academy 4 yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 silam.
Mengutip dari liputan6.com, Vildan saat itu meraih polling SMS sebesar 52,09%, mengalahkan pesaingnya Putri asal Pontianak dengan perolehan SMS sebesar 47,91%. Dengan kemenangan ini, Vildan berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 250 juta rupiah dan rekaman untuk sebuah single lagu. Sedangkan Putri di juara kedua mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Pasca acara itu, karir Vildan terus melejit, predikat sebagai jawara pun beberapa kali disandangnya dalam beberapa program dangdut berikutnya. Di antaranya sebagai juara 1 The Academy Asia 3 pada tahun 2017, juara 1 The Star Indosiar, dan Vildan sempat dinobatkan sebagai Duta Kamtipmas Polres Bau-Bau pada tahun 2017. Vildan juga beberapa kali masuk nominasi dan meraih penghargaan dalam beberapa ajang musik bergengsi sejajar dengan para pedangdut senior lainnya dalam ajang Indonesian Dangdut Award 2017, Anugerah Dangdut Indonesia 2017, Indonesian Dangdut Award 2018, SCTV Award 2018, Anugerah Dangdut Indonesia 2018, dan Anugerah Musik Indonesia Award 2018. Sudah bisa diduga, dampak popularitas Vildan ini juga membuatnya kebanjiran job off air dan on air. Bahkan Vildan beberapa kali didapuk sebagai juri atau komentator pada ajang pencarian bakat dangdut pada musim-musim berikutnya. Pada tahun 2019, Vildan juga menjajal kemampuannya berakting melalui sinetron FTV Pintu Berkah Ramadan dengan judul Penyakit Melunturkan Dosa. Kalian sudah sempat menontonnya guys? Kalau belum, cari di YouTube ya, barangkali masih ada. Dunia akting ini tentu saja menjadi tantangan baru bagi Vildan di luar hobinya bernyanyi dan bermusik. Seperti bintang The Academy yang lain yang telah mencapai kesuksesannya, seperti Lesti, Rizky Ridho, Ati Kodong, Evi Masamba, atau yang lain, pundi-pundi pemasukan Vildan pun mengalir deras seiring dengan popularitasnya. Gaya hidup Vildan pun tak ubahnya selebriti sukses yang lain, selain banyak endorse perawatan wajah dan tubuh, kemana-mana mengendarai mobil mewah. Bahkan dilansir dari liputan6.com, Vildan kini sudah tidak tinggal di apartemen lagi. Vildan telah membangun rumah mewahnya di kawasan Tangerang, Banten. Vildan tentunya bangga bisa menginvestasikan hasil kerja kerasnya tersebut dengan rumah yang sangat nyaman dan dia bisa memboyong keluarga kecilnya di rumah barunya. Sungguh luar biasa ya guys perjalanan Vildan Rahayu yang dulu berasal dari Bau-Bau kini sudah menjadi artis ibu kota dan mempunyai rumah mewah di dekat-dekat Jakarta. Pencapaian Vildan pada puncak karirnya mengantarkannya pula meraih mimpi-mimpi Vildan yang lain, yakni bisa berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi senior pujaannya seperti Haji Rhoma Irama, Iwan Fals, grup band Slangs, dan beberapa musisi-musisi senior yang selama ini hanya bisa dikaguminya. Satu lagi, keberuntungan Vildan tidak hanya pada karirnya yang melenggang dengan gemilang. Vildan juga mempunyai istri cantik yang dinikahinya jauh sebelum ia berhasil dan hijrah ke ibu kota. Ditulis beberapa media, istri Vildan yang bernama Ati Kimorah ini konon disebut-sebut mirip dengan pemain sinetron Ranti Maria. Bener nggak sih guys? Tapi kalau disejajarkan memang iya ya, 11-12 rasanya. Karena kecantikannya inilah tak heran jika istri Vildan ini juga ikut menjelma sebagai selebgram dan produk-produk endorse pun berdatangan memakai jasanya. Dalam beberapa postingan Instagramnya, baik Vildan maupun Ati Kimorah tak jarang mengunggah momen-momen kebersamaannya. Seperti ini nih. Kamu nggak boleh ngiri ya guys. Oke, sekian dulu bahasan tentang Vildan Rahayu atau Vildan The Academy. Jika Anda mempunyai info lain tentang pria yang mahir menyanyikan lagu-lagu India ini, Anda bisa menambahkannya di kolom komentar.
Subscribe dan like Anda tetap kami harapkan agar channel ini terus berkembang. Nantikan video kami berikutnya dan sampai jumpa.